Salam sejahtera sobat hebat. Gambar di atas menunjukkan sel saraf yang berfungsi khusus yaitu sebagai apa? Dilihat dari struktur dan fungsinya, sel saraf itu terbagi 3 macam ya. Yaitu ada sel saraf unipolar ya, ada sel saraf multipolar dan sel saraf bipolar ya. Nah, kita nanti gambarkan dulu ya biar kita bedakan mana yang satu dengan yang lainnya. Oke, nah untuk yang unipolar itu sudah diwakili di gambar. Yang bipolar ini hampir mirip ya. Ini kita identifikasi dulu ya biar untuk pembandingnya. Neuron unipolar ini dia memiliki satu juluran ya, memiliki satu juluran dari badan sel. Kenapa? Karena dia memiliki dendrit ya, karena dendrit dan aksonnya ini bergabung ya. Bergabung yang kita sebut dengan berfusi. Jadi ini badan sel sama aksonnya tuh dia bergabung, makanya dia agak kayak ngegantung gitu ya. Nah, itu karena berfusi di situ. Gitu. Ini biasanya letaknya, kalau membicarakan letak dari unipolar, ini biasanya pada ini neuron apa? Janin ya, neuron pada janin atau ada juga yang di mata, tapi bagian fotoreseptor ya, bagian fotoreseptor di mata ya, itu letaknya. Ternyata untuk sel saraf itu letaknya tidak sama ya, bisa tergantung dengan fungsinya. Kalau yang neuron bipolar sama multipolar ini bentuknya juga agak sedikit berbeda. Yang bipolar mirip unipolar ya, gitu. Gambarkan dulu. Oke. Nah, yang bipolar itu dia badan selnya dia pas di antara dua juluran, di antara dua juluran ya. Nah, atas dan bawah dua julurannya. Begitu, atau samping kiri kanan ya. Ini intinya. Untuk bipolar dua juluran ya, akson dan dendrit. Contohnya ini biasanya terletak pada bagian mata, di hidung dan telinga ya. Nah, untuk setiap 3 macam sel saraf ini biasanya ini kita tandain ya. Untuk unipolar mah ini termasuk tipe saraf motoris ya, tipe saraf motoris. Nah, coba kalau yang bipolar, mata, hidung, telinga pasti di bagian apa nih? Termasuk saraf. Ini kan alat indera nih, pasti dia termasuk saraf sensoris ya, yang menerima saraf pertama kali atau yang menerima dari luar ya. Kalau neuron multipolar ini biasanya yang suka kita sering lihat di bentuk-bentuk soal ya. Diperkenalkannya kan biasanya kita yang begini ya kalian ya. Oke, nah ini sinapsisnya ya. Nah, ininya si dendritnya itu dia banyak, minimal dia 2 lah ya. Atau bisa lebih dendritnya. Jadi si dendrit itu dia menempel langsung pada yang namanya badan sel dan di dalamnya ada nukleus. Ya, ini yang biasa kita lihat. Nah, neuron multipolar ini termasuk saraf yang terletak di otak ya. Letaknya di otak, terus di sumsum tulang belakang. Nah, ini karena ini di pusat, biasanya dia yang meneruskan dari pusat ke efektor. Jadi ini termasuk yang namanya saraf motoris. Begitu ya. Tapi ini yang kalau kita lihat lagi yang saraf unipolar juga dia ada yang termasuk saraf sensoris lebih banyaknya. Jadi kita ganti saja ya biar untuk menyamakan, untuk membedakan dengan saraf multipolar ya. Oke, ini kita ganti saja karena lebih banyaknya yang sensoris. Jadi kalau ini kan kita lihat dari bentuk dan fungsinya gitu ya. Nah, ini lebih banyaknya yang saraf sensoris untuk unipolar. Oke, nah kalau begitu kita cross check optionnya apa saja nih yang mendukung berdasarkan dari ketiga gambar ini. Kalau yang penghantar impuls ke efektor ini berapa?
motoris ya. Motoris nih, karakter saraf motoris. Kalau motoris kan tadi contohnya apa? Multipolar, jadi tidak masuk. B. Reseptor terhadap rangsangan, yaitu reseptor berarti sensoris ya, penerima rangsangan berarti bisa bipolar atau unipolar. Oke, itu masih bisa, cuman ada setengahnya yang bipolar nih ya. Penghubung antar sel. Kalau sel saraf penghubung antar sel itu kita sebut dengan intermediate. Jadi intermediate itu di antara namanya sensoris sama motoris ya, itu tidak juga berhubungan. Terjadinya loncatan impuls menuju sel saraf berikut. Kalau loncatan impuls itu biasanya terletak di akson. Di akson ya, yang loncatan impuls tepatnya di bagian nodus Ranvier ya. Jadi kalau kita lihat akson seperti ini juga ya, ini kan ada, biasanya suka ada lekukan-lekukannya begitu. Nah, berlekuk seperti itu. Nah, pas lekukannya ini, yaitu namanya nodus Ranvier. Nah, di sini sebagai tempat loncatan dari impuls ya. Penghantar impuls di seluruh tubuh. Nah, kalau seluruh tubuh kan ini letaknya udah jelas ya. Ini yang bipolar sama multipolar kan tidak seluruh tubuh, paling ini kita larinya ya ke sini. Jadi yang lebih mendekati yaitu yang E. Semangat belajarnya. Salam sejahtera sobat hebat. Selain hormon, proses filtrasi dan reabsorpsi pada ginjal dipengaruhi oleh apa saja? Kalau untuk pengaruhnya sebenarnya semuanya ini kayak kreatinin, natrium, tekanan darah, fungsi juxtaglomerulosa ya, permeabilitas juga memang semuanya berpengaruh. Namun kita lihat pengaruhnya yang paling banyak ya. Nah, kalau ini di soalnya menginginkan selain hormon, berarti kita lihat yang memakai hormon pengaruhnya itu tekanan darah sama sel juxtaglomerulosa ya. Tekanan darahnya bisa cepat atau lambat, dipacu oleh jantung, tentunya itu melibatkan dari hormon. Untuk juxtaglomerulosa ini juga dia merupakan sel yang mengeluarkan hormon ya. Ini sel untuk sekresi hormonal ya. Nah, terus selain untuk sekresi hormonal juga dia bisa memacu aliran darah di glomerulus ya. Glomerulus bagian dari ginjal itu sendiri. Nah, untuk tekanan darah sama ini ya, pengaruh efek hormon juga. Jadi ini tidak keduanya. Untuk yang kreatinin. Nah, kreatinin ini dia merupakan zat sisa metabolisme. Zat sisa metabolisme ini dari hasil pemecahan otot ya. Dari hasil pemecahan otot yang terlalu aktivitas tinggi. Nah, itu biasanya kelebihan kreatinin juga cukup banyak juga ya. Ini yang akan dibuang tentunya. Biasanya kadar kreatinin ini bisa pertanda ada kerusakan ginjal. Kalau kreatininnya tinggi. Nah, emang berapa sih normalnya ya? Untuk kreatinin kalau di perempuan ini dia bisa kadarnya sampai 0,5 sampai range-nya 1,1 mg atau desiliter untuk perempuan. Sedangkan kalau untuk laki-laki ini hanya beda sedikit ya, 0,6 sampai 1,2 per miligram ya. Jadi masih hitungan di bawah 1 ya, 1 mg. Jadi tidak terlalu banyak, pengaruhnya tidak terlalu besar. Nah, kalau untuk sifat permeabilitas yaitu yang namanya sifat permeabilitas dari tubulus-tubulus ini berarti hanya beberapa zat yang bisa difiltrasi ya maupun direabsorpsi. Nah, ini kenapa hanya beberapa? Karena kan tubuh kita itu tidak semua zat yang ada di tubuh kita itu dibutuhkan. Akhirnya akan difiltrasi, yang dibutuhkan diserap, yang tidak baiknya yaitu tentunya diekskresikan atau dibuang. Nah, sekarang kita membicarakan natrium. Natrium ini merupakan cairan terbesar dalam tubuh kita. Ya, nah
karena cairan terbesar, karena yang termasuk cairan yang besar, ini biasanya si natrium ini dia tugasnya mempertahankan, ya, tugasnya mempertahankan dari volume intravaskuler, volume dari sel-sel interstitial, ya, sel interstitial. Jadi ini dia pengaturan cairan di dalam sel, di luar sel, di seluruh organ tubuh kita. Nah, kalau membicarakan tentang semuanya ini, nah natrium itu ada yang diabsorpsi, ada yang diabsorpsi, ada yang diekskresikan, ya. Maaf ini sebentar. Ada yang diekskresikan. Nah, ini seberapa besar yang diserap, seberapa besar yang dibuang, ya. Sekarang kita lihat dulu yang dibuangnya berapa. Nanti pasti selebihnya berarti diserap, ya. Kalau yang dibuang ini ternyata sangat sedikit. Berarti tadi yang sedikit dibuang berarti pasti dibutuhkan oleh tubuh. Nah, yang diserap berarti 99% yang diserap. Dari kadar ini saja sudah ketahuan bahwa natrium itu sangat pengaruhnya besar. So, jawabannya B. Semangat! Halo Sobat Hebat, pada suatu piramida energi, energi yang tersedia pada satu level akan semakin berkurang pada level yang lebih tinggi. Andaikan pada level bawah atau produsen tersedia 10.000 kilokalori, maka energi yang tersedia pada level konsumen tingkat 2 adalah, nah, kalau kita membicarakan piramida energi, berarti ini tidak akan jauh membicarakan tentang aliran energi juga, ya. Nah, setiap komponen ekosistem ini dia memiliki kedudukan atau tingkatan masing-masing yang disebut dengan tingkatan taraf tropik, ya. Untuk tingkatan taraf tropik paling dasar yaitu pasti diduduki oleh yang namanya produsen. Jadi kita sebut tingkatan taraf tropik pertama. Berarti untuk konsumen tingkatan taraf tropik kedua dan seterusnya, ya, begitu. Nah, jadi untuk komponen itu dengan komponen ekosistem dengan komponen dengan tingkatan tropik itu tentunya berbeda. Jadi kalau komponen itu bagian dari ekosistem, sedangkan kalau tingkatan tropik itu berarti tingkat keberapa masuk ke tingkatannya, begitu, ya. Nah, jikalau produsen katanya ini mampu berfotosintesis sebesar 10.000 kilokalori, maka akan energi di konsumen 2 berapa? Nah, sebelum kita menghitung yang konsumen kedua, itu berarti kita cerita dulu untuk produsen 10.000 kilokalori ini dibuang berupa apa saja, ya. Dibuang. Kenapa dibuang? Karena energi yang sudah dihasilkan itu pasti dipakai. Kalau dipakai bisa untuk macam-macam, ya. Bisa untuk bergerak, ya, dilepas berupa panas, bisa untuk dipakai bernafas juga, terus bermetabolisme, ini juga kan akan memerlukan energi tentunya. Dipakai untuk ekskresi, ya, pembuangan pembuangan zat-zat yang tidak berguna, tentunya pastikan ini semua kegiatan mau secara kimiawi, secara mekanik, pasti ini tentunya memakai energi. Nah, oleh karena itu, apakah 10.000 kilokalori itu akan dipindahkan semuanya ke konsumen-konsumen yang paling atas? Tentunya tidak, ya. Nah, berarti produsen ini sebelum dimakan oleh konsumen satu, ini dia akan melakukan prosesnya ini, ya. Berarti taraf tropis 1 dia menghasilkan 10.000 kilokalori. Nah, jika produsen dimakan oleh konsumen satu, itu yang pindahnya hanya
sedikit saja, hanya 10%-nya, karena ini tuh dipakainya energinya itu dipakai 90% pemakaian energinya, yang pindahnya ini hanya sebesar 10%. Berarti ini artinya setiap kenaikan, ya, bukan penurunan, setiap kenaikan tingkatan taraf trofi, ya, tingkatan taraf trofi, maka energi akan berpindah mengalir, ya, sebesar hanya 10% saja, tidak lebih tidak kurang. Berapapun itu angkanya, berarti yang dihasilkan yang berpindah hanya 10%. So, untuk 10.000 kilokalori berarti konsumen 2 cuman dapat berapa? Berarti hanya dapat 1.000 kilokalori untuk konsumen 1. Berarti konsumen 3 hanya 100 kilokalori, konsumen 3 10 saja kilokalori. Jadi kalau kita simpulkan berarti setiap pemakaian yang dipakai makin ke atas, komponen ekosistem akan semakin kecil. Namun setiap pemindahan sama sebesar 10%. Jadi itu harus ditekankan, ya, berpindah dan dapat mendapatkannya itu hati-hati, awas tertukar. Jadi konsumen tingkat 2 yaitu yang 100 kilokalori. Semangat belajarnya, ya. Salam sejahtera Sobat Hebat. Salah satu komponen dari teori adaptasi adalah habitat tracking, yang artinya adalah, nah, jika habitat itu berubah, ya, habitat makhluk hidup itu berubah, maka makhluk hidup itu akan di dalamnya itu mengalami 3 proses, ya. Apabila terjadi atau apabila terjadinya habitat berubah, ya, terjadinya habitat berubah, maka makhluk hidup yang ada di dalamnya, ya, tentunya akan mengalami beberapa proses, ya, akan mengalami beberapa proses, ya. Proses yang paling penting itu biasanya itu karena ada sesuatu hal yang tidak nyaman, hal yang mengganggu oleh makhluk hidup itu, ya, di habitatnya. Biasanya berupa apa saja sih, gitu, ya. Bisa karena persaingannya terlalu tinggi, atau mungkin tempat tinggalnya terganggu, gitu, ya. Banyak hal lah, ya. Nah, maka kalau berubah ini dia akan hanya sebenarnya hanya penentuan sih, ya, mau survive atau misalnya punah. Paling itu jawaban yang pendeknya, ya. Nah, sebelumnya itu terjadi, berarti otomatis makhluk hidup itu dia akan survive dulu. Gimana caranya dia sampai bertahan untuk kelestariannya, itu pasti dia ada usahanya dulu. Nah, usahanya itu yaitu pertama pasti dia akan pindah, ya, akan pindah mengalah untuk menang lah, ya. Pindah ini tentunya ke habitat yang lebih aman, ya, ke habitat yang lebih aman, tentunya yang cocok bagi si makhluk hidup itu sendiri, ya. Nah, kalau mengalami pemindahan ini berarti dia harus mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya, gitu, ya. Bisa saja ini akan terjadi prosesnya perubahan genetis, ya. Kalau perubahan genetis berarti kan nanti hubungannya ke keturunan, ya. Akan terjadi perubahan secara genetis, ya. Misalnya kalau dari hutan yang burung nih, ada hutan yang awalnya dia pemakan biji, banyak tanaman biji-bijian, cuman karena pesaing burungnya juga banyak, mau nggak mau dia harus terseleksi, ya. Akhirnya dia berpindah mencari hutan yang lain, ternyata yang ditemukan bukannya biji, misalnya seperti madu. Nah, itu gimana caranya dia harus survive, ya, seperti itu. Nah, cuman kalau untuk perubahan genetis ini kan harus terjadi selama dari generasi 1 ke generasi selanjutnya,
prosesnya ya, artinya tidak bisa cepat dilakukan ya. Ini adanya pergeseran genetis tentunya ya dari populasi ya. Itu contohnya yang tadi di burung itu. Nah, selain itu juga ini ada lagi bisa saja. Nah, kalau ini sudah tidak bisa dilakukan, ya udah berarti artinya terjadi proses kepunahan ya. Nah, proses kepunahan ini berarti sudah tidak bisa mampu untuk melakukan sesuatu, tidak bisa mempertahankan habitatnya, tidak bisa berpindah, atau bahkan kalau begitu kita tidak bisa berkembang biak untuk melestarikan keturunannya ya. Paling yang lebih finally-nya ini kalau sampai tidak bisa beradaptasi tentunya ya. Nah, berarti coba kalau kita membicarakan habitat tracking gitu ya. Habitat tracking itu artinya si makhluk hidup itu mencari ya, pencarian habitat yang cocok atau aman ya, yang lebih safety bagi si makhluk hidup itu sendiri ya. Nah, berarti jawabannya yang A, karena arti dari habitat tracking itu mencari habitat yang cocok, aman, dan tentunya disertai apa? Berpindahnya ya. Disertai berpindahnya ke habitat yang baru ya, yang cocok dan aman tadi ya. Oke, begitu dulu untuk habitat tracking ya. Mudah kan? Hai Sobat Hebat. Yang membedakan sintesis protein antara organisme prokariotik dan eukariotik adalah, nah, kalau kita membicarakan prokariotik dan eukariotik ini tidak akan terpisah dengan yang namanya ada tidaknya membran inti. Karena penggolongan sel itu dimulai dari yang sederhana, nanti akan berkembang berevolusi menjadi yang lebih kompleks tentunya. Nah, ini pun juga sama. Sekarang kita bandingkan untuk yang sel prokariotik ya. Sel prokariotik ini yaitu sel yang lebih sederhana, nanti dia akan berkembang menjadi namanya golongan kelompok eukariotik ya. Nah, yang prokariotik berarti ini mencakup bakteri sama ganggang biru ya. Contoh kita pakai bakteri. Bakteri itu dia, kalau contohnya pakai ini bakteri batang lah ya. Si bakteri batang ini dia memiliki beberapa lapisan, yang itu lapisan dari membran selnya. Semua makhluk hidup itu pasti memiliki membran sel. Ya, eukariotik pun juga sama seperti itu ya, dia memiliki membran ya. Nah, cuman untuk yang eukariotik ini dia pasti memiliki membran inti. Kalau ini tidak memiliki membran inti. Nah, ada beberapa perbedaan. Kita mulai dari yang namanya ciri dasar dari prokariotik, yaitu prokariotik tidak memiliki membran inti. Jadi DNA-nya itu atau kromosomnya tidak dilindungi oleh yang namanya membran inti. Karena tidak ada membran inti, artinya ya cairan selnya itu ya atau sitoplasmanya itu konsentrasinya berarti sama ya, mau di sebelah manapun ini sama karena tidak ada pembatas ya. Nah, selain itu ciri yang pertama selain ada tidaknya membran inti ya, kalau ini kan eukariotik dia ada membran intinya ya. Nah, selain kunci pertama ada tidaknya membran inti, ciri-ciri lainnya mengikuti ya. Nah, ciri lain untuk prokariotik ini dia memiliki yang namanya mesosom ya, mesosom, dan organelnya ini cuma 2 ya. Ini mesosom ya, dan ribosom. Just it, cuma 2 saja. Kalau kita bandingkan organel sel yang eukariotik, wah ini paling komplit. Biasanya yang dekat inti itu ada yang namanya retikulum endoplasma. Ini dia akan menghasilkan yang namanya ribosom. Ini juga ada ribosom ya, dihasilkan oleh retikulum endoplasma. Ada juga yang
mirip RE atau retikulum ini seperti yang kita sebut namanya badan Golgi ya. Ada mikrotubulusnya, ada mitokondria ya. Banyak sekali. Ada lisosom kalau misalnya di sel hewan. Kalau sel tumbuhan berarti kan ada kloroplas begitu. Nah, dilihat dari itu, kita lihat organelnya untuk prokaryotik 2 kalau ini banyak. Kalau setiap organel yang banyak ini berarti dia memiliki fungsinya tuh lebih spesifik ya organel selnya. Kalau mesosom ini dia diborong semua nih ya. Jadi dia melakukan aktivitas ya, dia pengaturannya banyak ya. Ini dia mengatur metabolisme. Metabolisme berarti ini secara keseluruhan ya. Metabolisme sel bisa menghasilkan energi, membuat dinding sel ya, mengatur proses yang namanya istilahnya perlindungan diri juga begitu ya. Kalau ribosom sama fungsinya ini menghasilkan sintesis protein ya. Nah, kembali lagi ke sini. Kalau untuk eukariotik, karena dia memiliki membran inti, jadi cairan di dalam inti dengan cairan di luar inti itu konsentrasinya berbeda karena ini ada pembatas. Nah, karena ada pembatas ini, ribosom pun ini berpengaruh terhadap proses yang namanya sintesis protein. Sintesis protein di eukariotik itu terbagi dua. Ada proses pertama namanya transkripsi dan yang terakhir translasi. Perbedaannya itu diletak ya dengan eukariotik prokaryotik. Kalau transkripsi di eukariotik ini dilakukan dulu di nukleus ya, terjadinya di nukleus. Setelah dari nukleus, maka yang dihasilkannya itu RNA, dia akan keluar ya, masuk ke cairan luar sel ya. Jadi proses masuknya tahap translasi ya. Jadi kalau dari nukleus ini runtutannya nanti masuk ke sitoplasma. Cairan sel dari sitoplasma nanti berakhir pada ribosom ya. Nah, berarti kan ini sama-sama, ini kan sama saja posisinya di sitoplasma, cuman ini kita lebih detailkan saja ke organelnya. Nah, kalau prokaryotik kan sangat sederhana, cairannya sama, tidak ada sekat. Berarti untuk sintesis protein ini karena tidak ada sekat, untuk transkripsi ya dan translasi ini sama-sama terjadi pada sitoplasma. Jadi keduanya ini terjadi di sitoplasma ya, karena tidak ada pembatas itu. Nah, berarti kita cross check nih, mana yang betul yang berkaitan dengan perbedaan eukariotik dan eukariotik ya. Yang A, transkripsi terjadi di nukleus pada organisme prokaryotik. Kebalik ya. Beberapa protein langsung menuju retikulum endoplasma kasar pada prokaryotik. Prokaryotik tidak ada RE. Terjadi di nukleus. Translasi terjadi di nukleus pada organisme eukariotik. Kebalik ya, harusnya di sitoplasma. Transkripsi terjadi di sitoplasma pada organisme prokaryotik, ini boleh. Translasi terjadi di nukleus pada organisme eukariotik, terbalik ya. Jadi jawabannya yang D. Semangat.